Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang penentuan struktur senyawa organik. Hari ini kita akan coba berlatih soal dari berapa spektroskopi yang kita punya, kemudian kita olah, kemudian apa langkah-langkah yang kita lakukan dalam proses penentuan struktur molekul organik. Coba dengan soal yang pertama. Di sini dikasih sebuah spektrum HNMR dan disupport dengan sebuah informasi bahwa molekul ini katanya memiliki rumus molekul C4H8O2 dan merupakan suatu senyawa ester. Perintahnya, berikanlah struktur senyawa ini. Kan kita coba lihat dan analisa informasi apa yang bisa kita kumpulkan dari melihat spektrum ini. Yang pertama, pergeseran kimia pada area sekitar 1 ppm. Ini adalah karakteristik dari pergeseran kimia dari suatu proton yang merupakan proton alkana. Dan informasinya di sini adalah memiliki integral 3, berarti ada 3H di sini yang melekat pada 1C mungkin. Intinya adalah ini ada overlap resonansi dari 3H. Di sini kemudian kita bisa memperkirakan bahwa kemungkinan di sini adalah pergeseran kimia untuk CH3. Kemudian informasi selanjutnya adalah dia muncul triplet. Dan ini mengindikasikan bahwa di sebelahnya, tetangganya, memiliki 2H. Dan ini untuk sementara kita memprediksi bahwa peak ini adalah merupakan peak CH3 alkana. Kemudian peak yang kedua, pergeseran kimia adalah sekitar 2, dan ini mengindikasikan pergeseran kimia dari satu alkana yang di sebelahnya ada karbonil. Ya, integralnya juga 3, berarti memiliki 3H, dan prediksi kita ini adalah kemungkinan adalah CH3. Kemudian dia singlet, berarti di sebelahnya tidak punya atom H. Jadi atom C sebelah tidak punya atom H. Ini prediksi kita, kemungkinan ini adalah pergeseran kimia dari senyawa dari gugus CH3 yang di sebelahnya ada karbonil. Selanjutnya, peak yang muncul sekitar 4. Ini biasanya adalah pergeseran kimia dari satu alkana yang dekat atom elektronegatif. Jadi ada atom elektronegatif yang terikat juga pada C di tempat proton ini terikat. Dia integralnya 2, dan kita memprediksi ini adalah kemungkinan CH2. Kemudian sinyalnya kuartet, berarti tetangganya, atom C tetangganya memiliki 3H. Itu informasi yang kita kumpulkan dan kita gabung dengan informasi lainnya. Dia katanya adalah ester, berarti mengandung karbonil dengan rumus molekul C4H8O2. Kita kumpulkan informasi tersebut. Kita list nih. Saya terbiasa menulisnya itu bikin list CH3, CH2, CH, C koordinat ataupun C karbonil yang dipunya berapa. Berarti kalau dari informasi prediksi kita tadi, dia punya 2 CH3, dia punya CH21, CH-nya nggak ada, C koordinatnya nggak ada, yang ada adalah C karbonil. Kalau kita jumlahkan, berarti hanya CH32, berarti ada 6H, tambah 2H, 8H. Kemudian C-nya 2, CH3-nya 2, berarti C1, 2, 3, 4, C-nya 4, kemudian O-nya dari karbonil. Jadi kita melihat di sini kalau dari yang kita prediksikan tadi, jumlah atom C-nya adalah 4, H-nya 8, O1. Sedangkan tadi diinformasikan bahwa molekul ini memiliki rumus molekul C4H8O2. Berarti
masih ada sisa atom O yang melekat pada salah satu gugus yang terdeteksi di spektrum tadi. Lihat, kemudian apa yang kita lakukan, lihat pergeseran masing-masing sinyal. Kemudian kita bisa melihat bahwa sinyal CH2 muncul di sekitar 3 ppm, yang mengindikasikan bahwa ada atom elektronegatif yang melekat pada CH2. Nah, atom elektronegatif itu bisa jadi dia adalah Cl, Br, N, atau O. Nah, kondisinya dengan rumus molekul yang dikasih, kemungkinan atom elektronegatif itu adalah O. Maka pada titik 3 tadi itu CH2-nya itu terikat juga dengan O. Kemudian kita kumpulkan satu-satu nih fragmen yang kita punya. Sinyal CH3 pada 1 ppm muncul sebagai triplet. Artinya di sebelah CH3 ada CH2. Triplet berarti di sebelahnya ada 2H. Kemudian sinyal CH3 pada pergeseran kimia sekitar 2 ppm muncul sebagai singlet. Artinya di sebelah CH3 adalah karbon yang tidak memiliki atom H. Pergeseran kimia juga mendukung bahwa di sebelah CH3 merupakan senyawa karbonil. Sinyal CH2 pada pergeseran kimia 3 ppm muncul sebagai kuartet. Artinya di sebelah CH2 adalah CH3. Inilah kemudian yang kita prediksikan struktur molekulnya. 1 CH3 yang muncul sebagai triplet. Di sebelahnya ada CH2, di mana CH2 itu sendiri adalah CH2 yang O. Dan kemudian ada CH3 yang di sebelahnya ada karbonil. Jadi kita coba gambarkan. Pertama, informasi yang kita kumpulkan tadi adalah ada satu CH3. Yang perlu kalian pahami adalah CH3 ini pasti ada di ujung selalunya. Ada CH3, kemudian ada juga CH3 yang sebelahnya ada karbonil. Kemudian ada lagi O, CH2. Kan tinggal menggabung-gabungkan saja. Kalau tadi saya bilang bahwa CH3 ini selalu ada di ujung, berarti ini sudah jelas nih menjadi ujung ke ujung. Berarti dia menjadi CH3. Ini juga udah ujung. Ini kita ambil CH3, kemudian kita punya lagi CH3 satu lagi. Di ujung juga. Sehingga yang di sebelahnya udah pasti adalah CH2. Yang ada O. Sehingga strukturnya adalah, kita tahu ini adalah suatu ester. Dan inilah rumus struktur dari spektrum yang dikasih tadi. Kita lihat di sini CH3-nya muncul sebagai triplet. Karena ada CH2 di sini, ada 2H. CH2 muncul sebagai kuartet karena di sebelahnya ada CH3 dan di sebelahnya kan nggak ada lagi. Kemudian CH3 ini muncul sebagai singlet karena tidak ada H di sini. Inilah kemudian kesimpulannya. Jadi dari spektrum ini kita tahu di sini adalah CH3, yang ada karbonil ini adalah OCH2. Dan inilah rumusnya. Oke, kita coba masuk ke soal kedua. Kedua, kita punya banyak data spektroskopi di sini. Kita dikasih data MS, dikasih data HNMR, dikasih data CNMR, dan dikasih data IR. Dan bagaimana cara kita mengkombinasikan semua data ini saling mensupport satu sama lain sehingga nanti ada keputusan rumus struktur
atau struktur dari molekul ini apa. Nah, kita coba lihat satu persatu ya, informasi apa yang kita bisa tarik dulu. Informasi apa yang kita bisa kumpulkan dari spektrum MS, IR, NMR. Kemudian kita coba menghubungkan data kita nanti itu dengan data MS dan data IR. Kita mulai dengan data MS. Informasi apa yang bisa kita tarik di sini bahwa senyawa kita itu mempunyai rumus C4H8O2 dengan berat molekul adalah 72. Kita tes. C4 12 kali 4 sama dengan 48. Ditambah 8. Ditambah 16. Ini benar, dia adalah 72. Kemudian, fragmentasi yang kita perkirakan di sini adalah ketika terjadi 72 dikurang 57 sama dengan 15. Berarti diprediksi di sini kehilangan 15 itu adalah CH3. Kemudian 57 dikurang 43 sama dengan 14. Di sini juga untuk ke sini ini akan terjadi kehilangan min CH2. Berarti kalau kita buat pengurangan 72 ke 43, ini adalah 29. Yang perlu kalian ingat adalah ada informasi yang harus kalian keep adalah ketika terjadi M dikurang 29, itu adalah karakteristik dari berat molekul satu senyawa, di mana satu molekul itu akan kehilangan CH2, CH3. Atau molekul itu akan kehilangan C2H5. Ini karakteristik dari ketika ada fragmentasi, fragmentasi kehilangan 29. Masa 29. Kemudian masuk yang kedua, data IR. Data IR yang bisa kita tarik di sini adalah informasinya ada gugus karbonil di bilangan gelombang 17-18. Kemudian data CNMR-nya ini adalah full spektrumnya. Dan ini adalah spektrum dalam bentuk proton couple. Berarti di sini ada pecahan sinyal di spektrum ini. Di mana kita tahu kalau dia CH3 maka dia muncul sebagai quartet, kalau CH2 dia muncul sebagai triplet, kalau CH dia sebagai doublet. Sehingga kita bisa simpulkan di sini adalah CH3, sini adalah CH3, sini adalah CH2. Dan tidak ada, dan selanjutnya ini adalah CU. Karena dia muncul sebagai singlet. Dan kita coba lihat proton NMR-nya. Sekarang kita coba lihat proton NMR-nya. Tidak ada informasi berapa integral untuk masing-masing peak, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau misalnya kita bisa dengan ukur penggaris boleh, atau kita ukur dengan suatu perbandingan tertentu, sehingga intinya adalah bagaimana integrasi integral ini saling mensupport bahwa mereka mempunyai perbandingan
atau jumlah H-nya di sini ada berapa. Yang saya lakukan di sini satu contohnya adalah dengan cara coba mengukurnya. Kalau ini dengan ukuran 2 balok yang saya dengan satu membentuknya seperti balok, saya punya 2 balok di sini. Kemudian di sini 3, di sini 3. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa di sini ada 2H, di sini ada 3H, di sini ada 3H, karena perbandingan tinggi integralnya adalah 2:3:3. Kemudian dari sini kita bisa prediksikan bahwa peak ini adalah peak CH3, peak ini adalah peak CH3, ini adalah peak CH2. Kemudian dari pergeseran kimianya, kita bisa memprediksikan juga bahwa ketika di area 1, ini adalah karakteristik dari CH3 alkana, CH3 yang muncul di sekitar 2, itu CH3 yang sebelahnya ada karbonil, kemudian CH2 dia, juga di sekitar 2, berarti dia adalah CH2 yang di sebelah karbonil. Kemudian semua informasi itu kita kumpulkan bahwa MS-nya, senyawa ini rumus molekulnya adalah C4H8O, kemudian dari IR kita dapat informasi adanya gugus karbonil. Dan MR bahwa informasi yang kita peroleh ada CH3-nya 2, CH2-nya 1, CH tidak ada, dan ada 1 C karbonil. Dan kita coba menguraikannya, menghitung jumlah dari proton dan karbon yang ada menurut prediksi kita. Apakah ini telah sesuai dengan data MS? Berarti ini ada H-nya CH3 2, berarti ada 6H sama tambah 2, 8H. Kemudian CH3-nya 2, 3, 4, C-nya 4, kemudian O-nya dari karbonil. Kemudian kita cek ternyata telah sesuai. Berarti prediksi kita bagian-bagian yang ada dalam molekul ini kemungkinannya sudah sesuai dengan MS-nya. Dan kemudian juga ada sesuai dengan IR-nya karena ada karbonil di sini. Kemudian dari MS tadi juga ada informasi yang kita kumpulkan bahwa ada peak yang menunjukkan bahwa dari molekul tersebut terjadi fragmentasi kehilangan CH3, di mana kita lihat ada M-15, M-15, kemudian ada lagi kehilangan CH2. Dan kita punya ternyata fragmen kita punya ada CH3, ada CH3 yang di sebelahnya karbonil, ada CH2 yang di sebelahnya karbonil. Dan informasi kita karbonilnya cuma 1. Berarti antara CH3 dengan CH2 itu prediksinya adalah melekat pada 1 karbonil. Jadi karena kita tahu CH3 dengan CH2 melekat pada 1 karbonil, dan jadi dia seperti ini. Dan tinggal menambahkan CH3 di sini. Karena informasi yang bisa saya sampaikan bahwa CH3 itu dia muncul selalu di ujungnya. Sehingga inilah struktur yang kita punya. Dan ini juga bisa kita lihat dari kehilangan, katanya ada kehilangan CH3 di sini ya. Ini kehilangan, dan ini setelah ini juga ada kehilangan 14. Dan keseluruhan kehilangan itu adalah 29. Jadi ini yang putus nih. Dan ini disupport oleh data MS. Sehingga dengan sendirinya hasil dari pengolahan data kita bahwa senyawa kita adalah dengan rumus molekul CH3, C karbonil, CH2, dan CH3. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.